Video kali ini aku akan bahas taksiran berat badan janin normal sesuai usia minggu. Jadi simak terus video ini ya. Hai, balik lagi sama aku Riri. Aku seorang dokter dan sering membuat video edukasi seputar ibu dan anak. Nah, aku beberapa kali dapat pertanyaan di TikTok aku. Mereka menanyakan taksiran berat badan janin itu yang normal atau seharusnya berapa gitu. Nah, jadi untuk menjawab beberapa pertanyaan itu, maka aku akan jelaskan videonya lebih rinci di YouTubeku. Sebagian besar sih pengennya pas-pas gitu ya, jadi supaya nggak kebesaran, karena katanya kalau kebesaran takut lahirannya nanti susah. Atau sebagian juga pengen anaknya ya jangan sampai kekecilan, karena kalau kekecilan kan BBLR ya, berat bayi lahir rendah, itu beresiko terhadap beberapa penyakit. Aku akan tunjukin, ini ada grafik yang kupakai, ini estimasi berat badan janin. Ada dalam bentuk gramnya dan dalam bentuk minggu. Nah, kalau yang tabel grafiknya ini ada persentil 10 dan persentil 90, tengah-tengahnya itu di mediannya. Tapi kalau begini kan agak sulit ya kita menghitungnya, melihatnya. Jadi aku udah bikin tulisan ke dalam bentuk tabel supaya moms bisa menghitung di rumah. Ini bisa dipakai dan di capture kalau moms mau simpen di HP. Nah, ini tadi grafik yang udah aku sederhanakan. Yang perlu diketahui di sini usia kandungannya berapa minggu. Kemudian ini AVG atau average. EFW itu estimated fetal weight. Jadi estimasi rata-rata taksiran berat badan janin dalam usia minggunya segini gitu. Nah, ini persentilnya, ada yang persentil 10 dan persentil 90, atau kita bilang ini batas bawahnya, paling minim harusnya segini gitu yang tercapai. Nah, ini batas atasnya, maksimal ya di sini gitu. Nah, sekarang kita masuk ke contoh kasusnya. Misalnya ada usia 17 minggu dengan berat bayi saat diperiksa 200 gram. Berarti kita lihat di sini, 17 minggu dengan berat bayi 200 gram. Oke, berarti dia di atas rata-rata sedikit ya, karena rata-ratanya 181. Dan ini berarti masih masuk rentang yang normal. Nah, kemudian ada contoh kasus lagi, misalnya 25 minggu beratnya 600 gram. 25 minggu, ini 25 minggu beratnya 600 gram. Nah, berarti ternyata di bawah batas bawahnya 652, dan rata-rata di usia 25 minggu itu orang-orang 785 gram. Oh, berarti kurang nih, ini di batas bawah. Contoh lagi, misalnya usia 33 minggu dan beratnya 2000 gram. Berarti ada di rentang ini, sedikit di bawah rata-rata tapi masih di batas antara persentil 10 dan 90. Tapi memang tabel yang atau grafik yang aku bagikan ini bukan satu-satunya sumber informasi. Jadi acuannya tetap ke dokter spesialis obgyn yang memeriksa bunda-bunda sekalian. Oke. Begitu juga seterusnya sampai usia 40 minggu ya. Memang itu seperti yang aku kasih tahu tadi, kalau range normalnya itu di antara 2.500 sampai 4.000 gram. Jadi usahakan berat bayinya di segini. Jangan kurang, karena kalau kurang itu kan BBLR. BBLR itu resiko beberapa penyakit yang seharusnya bisa kita hindari kalau seandainya anak kita nggak BBLR gitu. Gitu juga kalau seandainya dia kelebihan, makrosomia nanti jadi kebesaran, sulit keluarnya, dan beberapa komplikasi lainnya. Jadi tetap dikontrol, nanti bisa dikonsultasikan kembali ke dokter kandungan yang memeriksa. Itu ya mam, semoga dipahami dan bisa dicek setiap bulan di rumah gimana perkembangan anaknya. Kemudian aku pernah dapat pertanyaan, kenapa ya dok, aku tuh baru USG kemarin, bener-bener kemarin banget, tapi begitu lahir besoknya itu berat anak itu nggak sesuai dengan pas saat USG 3 kilo, pas lahir 3,5 misalnya.
Nah, itu ya moms, namanya juga taksiran berat badan janin. Jadi nggak pasti segitu gitu. Memang biasanya akan bisa lebih ataupun kurang sekitar 300 gram. Tapi itu nggak selalu segitu. Bisa aja ya, pokoknya kisaran segitulah berbedanya. Nah, jadi tujuannya ada taksiran ini supaya moms bisa ngira-ngira gitu kalau anak moms ini masuk ke batas range yang mana. Ya baiknya sih aku sarankan untuk tetap masuk ke range yang normal, yaitu antara 2.500 gram sampai 4.000 gram. Jadi jangan kurang ataupun jangan terlalu lebih gitu ya. Segitu dulu pembahasan video kali ini. Gimana? Mudah kan dipahami? Jadi buat moms jangan lupa share informasi ini ke teman-teman yang lagi hamil lainnya. Jadi supaya makin banyak yang tahu, karena kadang-kadang kan kita kalau lagi ke praktek dokter tuh kadang suka lupa ya mau ditanyain, mau nanya apa atau mau nanya secara pastinya gimana gitu. Nah, mau aku bahas tentang apa lagi nih? Tulis ya di kolom komen. Makasih udah nonton videoku sampai habis. See you on my next video. Bye bye.